yang katanya ini seorang apa ini? Gurunda-gurunda ini. Buktinya saya lebih paham Bible dari Anda. Anda nggak paham Bible, saya paham Bible. Gimana sih? Cuma kamu tidak makan kalau tidak menghina Alkitab. Kenapa bisa? Kenapa bisa saya menghina? Mana buktikan saya menghina? Buktikan saya menghina Bible. Buktikan. Setiap hari kamu menghina apa Alkitab? Oh, karena saya harus mencerahkan, saya harus meluruskan, saya harus menyelamatkan orang Islam awam dari ajaran sesat. Dan bukan Allah mengutus kamu. Saya harus mengajarkan kebenaran kepada umat Islam supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka tidak dimurtadkan. Paham? Jangan-jangan, apakah MUI mengutus kamu seperti ini? Oh enggak, ini pribadi. Saya punya yayasan, namanya Yayasan Makassar Mu'alaf Center. Bergerak di bidang apa? Menghujat Alkitab kamu. Membentengi akidah umat dari kristenisasi. Saya punya yayasan Apologet Islam Indonesia, bergerak di bidang mengkanter hujatan-hujatan kristenisasi terhadap Islam. Paham? Menghujat Alkitab terus. Mana saya menghujat? Nah, saya bacakan. Anda bertanya tentang Islam, saya jawab. Giliran Anda ditanya, Anda menangis. Kenapa Anda menangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kamu Ustaz. Saya kan bertanya, mana jaminan Yesus kepada yang memanggilnya Tuhan? Mana jaminannya? Isar turun malu sumpah. Malu Isar, marah agama lain yang mengerti agama kita, sumpah. Udah turun bang, udah turun dia. Bang Teng ini Kristen ya bang? Halo Bang Teng. Bang Teng. Halo. Iya. Oke bang. Saya ditanya tentang Al-Quran, saya jawab. Wajar toh saya tanya balik. Ditanya balik malah dia ngamuk. Karena nggak bisa jawab. Ya sebelumnya saya kasih donat dulu ya Bang Teng. Hebat. Gimana? Ya kemudian Bang ada Teng. Bang Edo. Selamat malam Bang Edo. Bang Edo bisa dibuka mic-nya Bang Edo. Oh sudah terbuka. Suaranya disilahkan dikeluarkan Bang Edo. Selamat malam. Ya Bang. Islam atau Kristen Bang? Aku Kristen. Oke baik. Saya kasih donat dulu Bang ya. Terima kasih sudah berkunjung di Sahabat Konsuma. Untuk Bang Teng silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Enggak ada, cuma mau bilang aku Kristen tapi aku belajar Islam. Alhamdulillah, bagus itu bang. Alhamdulillah, semoga dapat hidayah ya Bang Juma ya. Amin, amin ya rabbal Atau langsung aja kita silakan. Dituntun Bang. Biar belajar dulu. Dari Tapi sekte aku mana banyak Bang belajar Teng? seperti Kok surat jadi Al- Banteng ya? Dari sekte mana saudara saya ini? Aku dari Sulawesi, Oh, Sulawesi juga. Goa. Kenapa ada goa Kristen ini? Iya. Dari sekte mana? Sekte. Dari Denom. Dari Denom apa? Iya. Dari Sulawesi. Tapi bukan tempat tinggalnya, tinggal Bang. Maksudnya di Kalimantan. Abang itu Kristennya, Kristen apa? Katolik, Protestan, Oneness, Pentakosta, Sabelian, Modelism. Kristen Katolik. Katolik. Oh, Kristen Katolik. pantesan. Kalau Katolik itu ada indulgensi ya? Katolik itu tiap tahun banyak yang mualaf bang. Kenapa kok Dia punya Goa kok magisterium. Kristen? Di mana di Goa Kristen Bang? Iya. Pendatang mungkin. Aku sekarang di Kalimantan tapi darah dari sana, dari Goa. Dari goa. Siapa itu? Iya. Margaku Bugis Bone. Oh iya. Oh, kalau Makassar itu Goa, Makassar kalau Aku Jarang-jarang kan Bang Zuma ada orang Kristen di daerah itu. Iya. nggak ada tempat Kecuali tuh, nggak ada. pendatang, Abang pendatang ya? Perantuannya kali yang tinggal di goa. Tapi ya, dia mau belajar Islam lah, mantap. pendatang. Oh, Iya, pendatang. betul. Aslinya orang apa? Tapi belajar surat Al-Fatihah. Oh, Iya. sudah belajar surah Al-Fatihah. Kalimantan. Masya Allah. Kenapa ingin belajar Islam untuk apa? Untuk nyerang kami? Enggak kan? Bercanda. Enggak lah. Enggak Enggak ya. ada lah. Ya jadi Kata Tuhan kan seperti dalam Al-Quran kan, ya, lakum dinukum waliyadin. Iya kan? Masya Allah. Betul. Itulah Islam.
Terus abang mau belajar Islam di Komal ini mau tanya-tanya, tanyalah bang. Nanti dijawab sama Bang Zuma. Aku cuman ini aja di sini ngerusuhi aja. Penari lantar. Dari latar aku bang. Tanya aja Islam. Masih aktif ke gereja? Nggak ada tanya sih, datang dengan damai. Ya, Kayak masih alien aktif. abang. Nggak ada yang mau ditanya, tapi Masih aktif ke gereja. sudah jarang-jarang sih bang. Pembayaran perpuluhan lancar. Udah jarang-jarang bang. Jadi pembayaran perpuluhan? Udahlah bang, gak usah dibahas. Uang masuk kantong bang. Iya. Oke lah kalau gitu. Tapi masih yakin Yesus itu Tuhan? Iya bang, sering. Masih Setiap yakin? ngaji, setiap ininya dibayar. Iya. Masih yakin Yesus itu Tuhan? Enggak bang. Padahal dia manusia. Tidak. Sejak kapan tidak yakin? Dia adalah Isa Al-Masih. Sejak kapan tidak yakin Yesus itu Tuhan? Seminggu selama mengenal Bang Juma udah gak yakin. Masya Allah. Jangan kasih dengar Subhanallah. Kristen marah nanti. Betulan ini ya, nggak settingan ya. Masa settingan? Ya soalnya kami dibilang gitu sama Kristen, sama Papa Jahat. Kiranya kami nyeting-nyeting kalian. Enggak ada. Agama tuh di Indonesia tuh bukan karena paksaan tapi karena diri sendiri. Orang tua masih agama apa orang tuanya? Islam. Orang tua Islam. Iya, ayah Islam, ibu Kristen. Oh gitu. Oh wajar lah. Terjadi sering begitu emang. Ibu orang mana? Toraja? Iya. Iya. Memang banyak yang kayak gitu. Berarti ibu sama bapak hari ini masih ini? Masih bang. Bapak masih ke gereja? Masih ke masjid? Masih bang. Masih. Mama gereja atau ke masjid? Suaramu tuh yang bener. Gereja. Udah ditemani ngomong kok. Yang bener suaramu bang. Dia jangan marah-marah lah Bunda Rahma. Dia signalnya jelek loh. Bunda Rahma nggak boleh kayak gitu. Dia signalnya jelek. Nggak supaya jelas. Supaya jelas. Makanya beli signalnya beli. Besok beli HP sama signal sekalian bang. Yang bentuk saset aja bang, beli bang. Juma. Iya gimana? Cek. Bang Abdon kurang jelas juga suaranya bang. Udah bagus. Ya udah aman bang. Ya biar si Juma ini biar kenal Tuhan. Juma ini dari dulu nggak kenal terus Juma ini sama Aduh, Tuhan. Abdon serigala. biarin dulu tenang. Saya sama si Juma kasihan sama Juma ini. Tunggu bang. Bang Abdon serigala. Saya kasih donat dulu bang ya. Oke, makasih. Ya silakan bang. Jadi Juma Ikan reokmu, ini Abdon. tunggu dulu bentar. Jadi Juma itu harus benar-benar ya mengimani Quran. Ya, kenapa saya bilang gitu? Ya, karena kalau kamu memutuskan perkara-perkara tentang Injil, tetapi kamu bukan pengikut Injil, kamu disebut fasik, Juma. Injil Tahu nggak mana? arti Injil fasik, yang Juma? mana? Injil yang mana? Nah, makanya Injil yang kamu ambil itu yang mana? Iya. Saya kok jadi balik nanya. Nah, kalau kamu tidak mendapatkan Injil, maka kamu tidak dapat petunjuk dan cahaya. Injil yang Al-Maidah mana? 46. Injil yang Nah, mana itu dulu? urusanmu. Urusan pula. Makanya kamu nggak ada Injil. Injil itu kitabnya orang Yahudi. Al-Maidah Saya. 46 cuma santai-santai gantian kita. Al-Maidah 46 Injil yang adalah Gantian petunjuk tapi dan cahaya. nggak mau berhenti. Abdon, Nah, kapan masih kamu dapat stres kayak petunjuk dulu? itu cuma? Masih Kapan kamu stres dapat kayak petunjuk? dulu kamu ini. Bukan, kamu nggak kenal Tuhan dari dulu cuma. Turunin aja host. Oke. Turunin. Tuhan itu yang Dikit-dikit mana? turunin. Tuhan itu yang mana, Abdon? Tuhan itu gimana? Tuhan Punya saya KTP? rupanya manusia. Tuhan kamu rupanya apa? Manusia.
Ayo. Di mana ada Tuhan rupanya rupa Tuhan manusia? kamu yang mana dulu gantian? Rupa Tuhan kamu yang mana? Kok gantian tapi kok nggak mau berhenti Ya, bicara nggak kamu? tahu. Makanya gak kenal Tuhan kamu. Turunkan orang Nah, gila. jangan turunkan, biarkan Orang dulu. gila Kenapa kamu. diturunkan? Apalah, Dari Abdul, dulu jelas kamu gak sekali. kenal Tuhan. Tapi ngomong Tuhan. Kekuatan super Jangan diturunkan Cuk, Rifa, keluar. Juma jangan diturunkan. Turunkan, oke? Abdon. Orang gila. Dalam nama Kamu serigala, disebut turun, orang Abdul. fasik. Kamu gak dapat petunjuk. Murka Tuhan menghampirimu, Abdon. Dalam Kau dalam mau dialog, nama mau serigala, menceramah. turun. Tuhanku dalam rupa manusia, dasar setan. Tuhannya si Abdan dalam bentuk saset. Tuhannya dalam rupa manusia katanya. Nggak malu. Aduh ya Allah. Dalam Ayo, bentuk saset. agama pagan mana yang Tuhannya rupa manusia apa aja? Zeus, Osiris, Mitra. Terus ada Mitra Celsius Tole. juga, cerita Celsius, kisah Celsius itu. Kemudian ada ya mitologi Yunani rata-rata manusia. Iya. Angkat Menjelma tema jadi host, manusia. bikinkan stikernya. tulis Kristen nih, agama kopi pagan aku. kasih tanda tanya. Host, kita bahas agama pagan. Kenapa? Kristen. Agama pagan kasih tanda tanya. Oke, siap. Silakan. Bang Zuma ya. Ibu Sofiatul. Sofiatul. Sofiatul ini kah? Kan bukan, ini bukan asli, bukan. Mana berani si Sophia Almayat datang ke sini. Mana lah berani Sophia Almayat datang ke kita. Bernarasi dulu ya Bang. Aku bernarasi sedikit ya Bang Zuma ya. Iya. Oke, tema kita ini tema yang luar biasa ya. Saya mau membuat sebuah narasi. Ini ingat rekam boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan direkam, dijadikan VT boleh, karena ini adalah hujah, ya, hujah yang di dalamnya ada argumentasi yang mana nanti akan menimbulkan pertanyaan. Pertama, saya mau menyatakan, mau disclaim bahwa pernyataan ini saya temukan hasil kajian membaca Bible selama ini. Saya nyatakan bahwa kekristenan ini adalah ajaran sinkretisme percampuran antara ajaran sesat, yaitu Farisi, Saduki, penyesat dengan ajaran pagan. Karena ternyata dalam Bible sendiri Kristen itu muncul dari tangan Paulus. Paulus adalah seorang penyesat, Farisi penyesat waktu Yesus hidup. Maka orang yang sudah tersesat sejak awal itu hanya menambah kesesatan orang lain dengan mengadakan percampuran antara ajarannya yang sesat, yaitu Farisi, yang mana dia ditolak oleh Yesus, dikatakan ular beludak, dicampur dengan ajaran Epimenides, dicampur dengan ajarannya Zeus, dengan memasukkan istilah-istilah dan juga kutipan-kutipan dari pagan Yunani. Maka Kristen adalah hasil pernikahan ajaran sesat kaum Farisi yang diajarkan oleh Paulus, yang memang adalah seorang dari sekte sesat Farisi yang dimurkai, dilaknat oleh Yesus, kemudian mencampur baurkannya dengan ajaran pagan Yunani karena Paulus berwarga Romawi. Nah, itu argumen saya di awal. Terima gaji. Lanjut. Banyak yang terpental. Tank naik lagi tank. Ya, itu memang betul. Itu memang betul. Jadi dia disebut sebagai sekte Nasrani, disebut sebagai apa? Bidat. Sesat. Sesat. Ya, buktinya sampai hari ini kenapa Kristen tidak bisa menyatu dengan Yahudi kan itu. Itu aja ukurannya. Kenapa nggak bisa bersatu? Ya, selamat malam Bang Edis. Edis TV. Bukan. Kalau yang gitu-gitu jangan percaya. Kalau foto-foto dari Sofiatul, foto Edis yang real itu jangan dipercaya. Itu tidak mungkin mereka itu. Itu Muslim itu. Selamat malam generasi muda. Generasi muda. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan. Kekuatan bulan dan bintang, Sailor Moon beraksi, turunkan. Ya, jadi itu ajaran ini kita akan coba dari sisi historis juga, bahwa ternyata Paulus yang mengaku dipilih sejak dalam kandungan oleh Yesus ternyata
justru dikatakan. Selamat malam semua. Oke, selamat malam Serigala. Selamat. Bang, Ya. udah noise bang bisa dibagusin dulu headsetnya bang. Selamat malam semua ya. Ini hari ini Ya. apa? Temanya Hari ini pagan, agama pagan. Pagan. oh pagan. Iyalah. Noise bang, sikat bang. Maaf dulu bang, bisa diperbaiki dulu. Noise bang, di mute dulu, Karena di mute noise, dulu Bang. bang. Di Ya. mute dulu. Ya. Jadi kita minta dibantah aja. Kalau memang kami salah, silakan dibantah. Bahwa ajaran Kristen itu adalah perkawinan antara ajaran yang memang sudah awalnya sesat, yaitu ajaran Farisi yang dilaknat oleh Yesus, bahwa Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi. Kemudian ajaran ini semakin menyesatkan dengan mensinkretismekan atau mengadakan sinkretisme atau mencampur baurkan atau menikahkan ajaran yang sudah sesat sejak awal dengan ajaran sesat yang adalah ajaran pagan. Nah, ini terbukti dengan adanya istilah-istilah pagan di dalam tubuh kekristenan, kemudian adanya ritual-ritual pagan. Tapi sepagan-pagannya agama pagan, mereka itu masih ada etikanya. Yang dikorbankan adalah ciptaan atau manusia. Tapi Kristen di atas pagan yang mengorbankan Tuhan yang berupa manusia. Jadi, makanya pernikahan agama pesesat antara agama Farisi dengan agama pagan ini menikah, maka menjadikan agama yang luar biasa, super duper sesat. Dalam ranah kajian ini saya berbicara berdasarkan sumber literatur yang saya baca, yaitu Bible sendiri. Silakan Singa Yahweh dibantah. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya saya tidak mempercayai agama-agama pagan, agama-agama apa-apa saja agama. Yang saya percayai adalah ketuhanan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Tentang apa yang Anda katakan tadi itu mungkin menurut Anda tidak apalah. Tapi kalau menurut saya, bagi saya kekristenan ini bukan daripada pagan, bukan daripada daripada semula ataupun yang terakhir, tidak. Kekristenan itu bermula daripada kisah para rasul. Itu kan dipanggil gereja mula-mula kan, pengikut Yesus yang mula-mula kan. Jadi daripada situlah munculnya kekristenan. Kekristenan ini bukan suatu agama, tetapi sebagai pengikut kepada Yesus itu sendiri. Jadi kalau menurut kamu tadi kan, mungkin itu menurut kamu lah, tidak apa-apalah. Tapi menurut saya tidak samalah dengan menurut kamu. Itu saja. Oke, jadi gini ya, saya ini bicara tidak berdasarkan tendensi atau kebencian terhadap agama Kristen. Kalau seandainya Anda punya kitab suci, Anda baca dalam kitab Lukas pasal 16:23. Paulus mengutip perkataan seorang filsuf tukang tenun bernama Epimenides dengan mengatakan dan mengajarkan perkataan para filsuf pagan Yunani yang mengatakan bahwa bukan Lukas 16:23 ya, di dalam kisah para rasul pasal 17 nomor 28. Saya ini akun baru, saya tidak bisa buka cam, tapi saya akan tunjukkan bahwa di situ Paulus menurut scholar Kristen mengutip perkataan dari Epimenides. Nah, artinya bagaimana mungkin seorang Paulus yang baru bertemu dengan Yesus setelah Yesus naik ke surga justru malah mengutip perkataan orang pagan Yunani dan mengajarkannya ke orang yang memang beriman kepada ajaran-ajaran pagan. Jadi begitu ya. Dan kalau Anda boleh lihat, ini sayang banget Sadli ini nggak bisa buka cam karena ini akun baru. Bunda Rama bisa nggak buka cam? Bunda Rama? Bunyinya apa? Bisa nggak minta buka cam? Atau kita bacain aja ya. Kalau seandainya kamu tengok dalam dalam Lukas pasal 16:23,
Di situ nama neraka, nama tempat dunia gelap itu ditulis dengan nama Hades. Nama Hades itu adalah nama dewa pagan Yunani. Jadi memang terlihat sekali Paulus ini sedang mencoba mencampur adukan ajaran yang dia bawa, yaitu ajaran Farisi, ajaran sesat. Karena Yesus mengatakan Farisi adalah orang-orang sesat dan penyesat ahli Taurat, dan bahkan Yesus menolak dia, lalu mencampur adukan dengan ajaran-ajaran pagan. Dan bahkan di dalam kitab kamu disebutkan bahwa 2 Petrus pasal kedua ayat 4, nama neraka itu mengambil dari nama nerakanya orang pagan, yaitu kata Tartaro. Ya, teman-teman, sorry saya tidak bisa buka cam, tapi kalian silakan cross check sendiri bahasa aslinya, ya, bahwa nama Hades itu tertulis dengan indahnya di dalam kitab kalian. Masa kalian di neraka bertemu dengan Hades besok? Yang betul aja lah. Sementara Hades dalam tradisi mitologi Yunani adalah penjaga dunia bawah tanah, di mana tempat Yesus datang ketika dia mati. Jadi itu ya bukti bahwa Kristen ini adalah perkawinan ajaran sesat dari Saduki, dari sekte Yahudi yang sesat bercampur dengan ajaran pagan Yunani. Terima kasih. Silakan lanjut Bang Zuma. Nggak ada suara Bang Zuma. Ya, Nek, ditanggapi dulu sama ya, silakan teman. Singa Yahweh. Silakan. Oke, terima kasih. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mempercayai sebarang agama pagan bentuk penyembahan berhala kah, itu saya tidak mempercayai. Sekarang ini saya mempercayai tentang ketuhanan Yesus. Yang selainnya seperti yang Anda bilang tadi tentang tentang agama pagan kan, Kristen agama pagan kah, pagan agama Kristen kah, ataupun iya, campur aduk kah? Campur aduk. Ya. Macam kamu bilang tadi bercampur-campur aduk ke apa-apa kah, itu menurut Anda lah. Itu menurut Anda, itu tak apa, tidak ada masalah. Tapi yang saya tegakkan di sini tentang ketuhanan Yesus. Ya. Bukan soal. Sebentar. Bunda Rahma monitor nggak? Bunda Rahma? Enggak ada. Nah, kamu tahu tidak? Nah, bahkan kalian selalu menyebut nama Yahweh. Burita Wahyu di dalam sarapan pagi biblikal pun mengatakan, ini sayang sekali saya tidak bisa buka sama sekali ya. Saya sama sekali tidak bisa buka cam. Burita Wahyu sendiri mengatakan jika kalangan pengagung nama Yahweh sering menggunakan kata Yahweh, boleh saja diucapkan tetapi patut disadari. Ini saya tidak bisa buka sama sekali. Sorry ya. Saya mau awak tengok, sebetulnya saya punya data tapi saya tak bisa buka ya. Bahkan Kristen sendiri, scholar Kristen mengatakan Yahweh adalah bentuk Latin dari nama dewa Zeus. Itu di Roma. Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter menjadi bapa Iu menurut fungsinya, sehingga menjadi Iu atau Iu dibaca Yahweh. Jadi, pertama, Paulus adalah orang sesat yang dilaknat oleh Yesus. Ada di dalam kitab Anda, hati-hatilah dengan ragi Farisi. Kemudian setelah itu, dia yang sesat ini mengaku-ngaku bertemu Yesus justru ketika Yesus sudah naik ke surga. Ini lucu. Kalau memang Yesus sudah memilih dia mengaku dipilih oleh Yesus dari sejak dalam kandungan, kenapa dia tidak pernah ditemui oleh Yesus, bahkan Yesus membiarkan dia membunuh Stefanus? Maka ini adalah dusta yang sangat besar ketika dia mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Kenapa saya katakan? Karena di dalam kitab Mazmur, orang sesat itu sudah sejak dalam kandungan sesat. Dalam kitab Mazmur saya bacakan, ya, ini kedustaan besar dibantah oleh kedustaan Paulus yang mengaku dipilih sejak dalam kandungan oleh Yesus, dibantah oleh kitab Mazmur sendiri. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda dalam kitab Mazmur bahwa orang fasik sejak dalam kandungan itu sudah
Disesatkan. Mazmur 58 ayat 3 sampai 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Tiba-tiba Paulus mengaku sejak dalam kandungan dipilih menjadi rasul. Sementara dia ketika Yesus hidup, dia juga hidup. Yesus tak pernah berjumpa dengan dia. Bahkan Yesus mengatakan, hati-hati dengan ragi Farisi, ahli Torah yang penyesat, di mana mereka itu banyak melakukan memakan rumah-rumah janda atau apa itu ya, walaupun mereka pada akhirnya menghina janda ya di dalam kitab kalian, tapi Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang dibenci Yesus, dengan Yesus mengatakan mereka ular beludak. Tiba-tiba Yesus naik ke surga, muncul Farisi sesat, ahli Taurat yang tidak bercela katanya, padahal pembunuh Stefanus ya, mengaku berjumpa dengan Yesus dengan dua kesaksian. Makanya saya katakan, Kristen muncul di Antiokhia itu atas tangan Paulus yang mencoba memperkawinkan ajaran sesat dari Yahudi dengan ajaran sesat dari orang berkulut, yaitu ajaran pagan. Bantah saya dan tolong tunjukkan dalil bantahannya. Kalau memang saya salah, saya akan meralat perkataan saya. Tapi yang saya sampaikan ini berdasarkan literasi dari pernyataan Yesus sendiri, dari pernyataan Paulus yang mengutip perkataan Epimenides dalam pengajarannya. Terima kasih. Lanjut. Bantah saya. Setelah saya silakan Bang Ruma dulu. Oke, Bang Suma apa? Iya, jadi kenapa saya mengatakan Kristen itu pagan? Karena Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Tuhan itu berkelamin. Sedangkan Kristen percaya kepada Tuhan yang berkelamin. Hanya agama pagan yang Tuhannya punya kelamin. Oke? Hanya agama pagan yang Tuhannya makhluk manusia. Percaya kepada Tuhan Yesus, itulah buktinya Anda pagan. Dan itulah buktinya Anda ini adalah antikristus. Sebab di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Penyesat di sini penipu maksudnya. Itulah penipu dan itulah penyesat. Ya, jadi muncul pertanyaan, Tuhan mana yang punya kelamin? Kalau dia Tuhan punya kelamin, jenis kelamin berarti dia laki-laki, ya harus punya pasangan. Harus punya pasangan, karena itu sifat makhluk. Makanya Tuhan itu, waduh. Apa Bang? Oh, Bang Zuma ke report. Saya hari ini kayaknya suara kita harus di pelan-pelan ini Bang Zuma nih. Kita ngomongnya harus gini Bang. Jadi mana dia? Sudah di punya link. Ya. Mana dia? Bentar lagi di Bennett. Kayaknya tekanan suara kita ya Bang. Tekanan suara kita kayaknya harus agak diturunin Bang. Kayaknya. Oh iya Kak. Oke, kita tunggu dia dulu ya. Ini udah ada orangnya. Ini kamu di mana ini? Ini kamu si Yehuda ini kamu di mana? Kayak kamu lagi ngeles di bengkel ya? Suaranya kenapa suaranya itu? Bunda Rama monitor bisa buka cam. Saya di Malaysia hujan di sini hujan. Saya di Malaysia hujan di sini. Kemana kabarnya? Itu kan gimana kabarnya Upin dan Iping? Kak Ros gimana Bang? Gimana Bang? Saya kabar baik Bu, Saya di Malaysia hujan di sini. Kabar baik saya. Oke. Nama kamu itu Singa Yehuda. Kamu sudah baca Yesaya pasal 5 ayat 7 lanjut nih.
Iya, Singa Yehuda, kamu sudah baca kamu sudah baca belum? Kitab Yesaya pasal 5 ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat 7. Kamu sudah baca? Nanti saya bacakan. Ya, saya bacakan dalilnya ya. Saya bacakan Yesaya pasal 5. Saya kasihan nama kamu. Yesaya pasal 5 ayat 7. Ini kamu singa Yehuda katanya ya. Membanggakan Yehuda. Nih saya kasih kamu Yesaya pasal 5 ayat 7 sebelum ke Bang Zuma. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam dialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Orang Yehuda itu ternyata orang-orang yang suka lalim dan onar. Kok bangga ya pakai nama Yehuda? Makasih. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi kesimpulan saya yang tadi ya, pagan itu Tuhannya manusia, Tuhannya punya jenis kelamin. Itu aja, silakan dibantah. Oke, terima kasih Bang Zuma ya. Terima kasih semua. Oke. Yang saya kenal tentang Yesus ini adalah firman Tuhan. Kan dalam Yohanes kan ada tertulis dalam Yohanes 1 kan, firman firman itu pada mulanya adalah firman itu sama Allah kan, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Lanjut ayatnya 14, firman itu menjadi manusia, itu yang awalnya. Tapi menurut kalian, menurut yang Anda tafsir ini, mungkin itu menurut kalian lah. Tapi menurut saya tidak berdasarkan mana-mana agama pagan ke apa-apa ke. Saya bersumberkan daripada Alkitab itu sendiri. Ya itu sajalah. Ada bantahan nggak? Iya, itu tadi 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, penjuru bumi, tidak mengaku Yesus itu manusia. Itulah antikristus. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda penyesat, berarti Anda adalah penipu, berarti Anda adalah antikristus, gitu Bang. Oke. Sang penyesat ini bukannya seseorang individu, tetapi sekelompok orang Farisi. Orang Farisi ini banyak orangnya banyak, bukan satu orang. Kalau bicaranya untuk satu orang itu mungkin Paulus, tapi bicaranya banyak orang Farisi. Berhati-hati lagi orang Farisi. Orang Farisi bukannya semua orang, tetapi segelintir orang saja yang menyesatkan. Tentang yang saya mempercayai ini tentang Yesus ini adalah firman Tuhan. Firman itu kan sudah jadi manusia. Aku tambahin sedikit. Wah, ini ponakannya Tuhan ini datang. Iya. Bang Riko nggak tobat-tobat juga dia. Lanjut Bang. Iya. Kelamin itu penting Bang. Kalau kelamin itu nggak penting, maka sholat Jumatnya boleh diimami perempuan dong. Gitu aja Bang. Iya, itu makhluk. Ini Tuhan. Buat apa kelamin untuk Tuhan? Buat Yesus apa Bang gunanya kelamin? Apa namanya Bang Zuma? Ya kan di dalam Alkitab kan ada tertulis, sesiapa yang mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, datang sebagai manusia itu benar. Dia dalam nama Yesus itu harus datang dalam nama manusia. Dalam nama firman Tuhan itu harus datang dalam nama Tuhan. Ada dua perkara di situ, Bang Zuma dengan siapa tadi? Kita kena tahu beza di sana. Firman Tuhan mewakili Allah.
nama Yesus mewakili manusia. Kan Yesus kan dia berinkarnasi dua macam. Satu sebelah Bapa sebagai Tuhan, satu sebagai manusia. Nah, itulah pagannya, Bang. Itulah pagannya. Pagan itu begitu. Anda silap, teman. Gimana ada Tuhan punya kelamin? Soal kelamin tidak masalah. Loh, kok tidak masalah? Kok tidak masalah? Kenapa bisa tidak masalah? 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Iya, itu menurut kamu dengan saja. Oh, bukan menurut saya, itu Bibelnya Yahudi. Oke. Yang mengatakan itu. Oke. Kamu kan sudah tahu kan 17 Yohanes 17 kan ayat 3 kan kamu sudah tahu kan. Iya. Mengenal Allah satu-satunya, mengenal Yesus Kristus kan yang engkau utus. Jadi saya selalu bertanyakan ini kepada orang-orang Muslim kan. Nama asli Yesus itu siapa? Orang bilang Yesus Allah. Yesus, nama aslinya Yesus. Nama ada nama lainnya rupanya. Ayono. Ini siapa yang menderita kali jaringannya ya? Jaringannya. Manusia jadi siapa? Raja Singa, signal kamu jelek kali Raja Singa. Ini dulu cari tempat yang ada ininya dulu Raja Singa. Cari tempat yang sudah ada signalnya. Kamu berdiri di situ biar kamu bisa diskusi sama kita Raja Singa. Sayang sekali Raja Singa, kamu tidak bisa kami dengar. Oh ya kak. Hello, clear. Oke kak. Oke, awak Raja Singa. Oke, lanjut. Oke. Saya selalu bertanyakan kepada rekan-rekan Muslim saya di sini kan, di mana-mana saja kan selalunya mereka menggunakan Yohanes 17 ayat 3. Bila saya tanya nama asli Yesus, orang bilang Yesus, orang bilang Yesua. Padahal mereka sudah tahu Yohanes 1:14 kan, firman itu menjadi manusia. Kan sebenarnya dalam ayat itu sebenarnya Allah mengutus firman-Nya. Begitu. Firman ini apa? Firman menjadi manusia. Itu maksudnya. Firman ini apa? Apa yang menjadi manusia? Kodok. Janganlah begitu. Iya, saya tanya yang menjadi manusia ini apa? Kalau mau mencari kebenaran, jangan dikata begitu. Iya, makanya saya tanya yang menjadi manusia ini apa? Kodok atau apa yang menjadi manusia? Jawab aja, bukan kodok, tapi apa? Ayam. Manusia, jadi manusia. Iya, apa yang menjadi manusia? Yalah, kamu sudah sesat macam itulah jawaban kamu. Loh, kan Yesus menjadi manusia. Apa yang menjadi manusia? Kamu sedang ketakutan sebab kamu tidak mau mengakui Yesus itu firman Allah kan? Lah, firman Allah itu apa? Firman Allah itu maksudnya apa? Firman Allah itu apa? Itu firman Allah tuh maksudnya ini, Bang. Isa fa'inahu rohula wa kalimatuhu itu, Bang. Iya, kalimat dari Allah. Terus perkataan dari Suma, apakah Suma? Ya, Bang, kalau perkataan Suma itu Suma sendiri. Oh, bukan. Kalau perkataan saya sendiri. Coba saudara bilang ayam. Dengar sini ya. Bilang dulu ayam, bilang dulu ayam. Coba. Dengar semua. Coba bilang sini, ayam dulu. Dengar coba sini ya. Bilang ayam dulu. Bilang ayam. Saya nak tunjuk kamu satu contoh, Coba, ini saya tanya saudara. Coba saudara bilang ayam. Ayam. Dengar sini. Coba. Dengar sini. Coba bilang ayam dulu. Suma. Coba bilang ayam. Dengar ke tidak? Kamu coba mau bilang dengar ayam. ke tidak?
Saya tidak mau dengar yang lain. Saya mau dengar Anda mengatakan ayam. Coba. Dirimu sendiri. Coba. Saya mau dengar Anda bilang ayam. Jangan kamu mempermalukan dirimu sendiri ya. Nah, itu suara Anda. Jangan mempermalukan diri Anda sendiri. Apakah perkataan Anda itu adalah Anda? Dengar sini. Oke, dengar sini ya. Sekarang saya utus diri saya di sana, di sini. Kamu pernah melihat saya atau tidak? Tidak. Kamu pernah melihat saya atau tidak? Tidak. Oke, tidak. Jadi kalau Anda melihat singa Yahuda di sana, itu adalah saya sendiri. Oh, berarti HP ini adalah Anda. Hei, jangan jadi bodoh lah, Bang Suma. Ini yang saya dengar ini suara HP. Bang Suma. Apakah HP ini Anda? Bodoh, jangan jadi bodoh, Suma ya. Suma, dengan sini ya. Meracau je. Suma, kamu itu nyembah manusia. Suma, kamu pernah melihat saya atau tidak? Tidak. Oke, Anda mengaku kamu tidak melihat saya kan? Iya. Sekarang saya utus. Sekarang saya utus singa Yahuda di sana. Berarti kamu mana singa Yahuda? Nggak ada. Yang ada di sini HP. Jangan tipu Ini HP ini. HP saya mengeluarkan suara. Apakah HP saya ada? Berarti kamu sudah jangan malu diri sendiri ya. Berarti Anda sudah memang gila kan? Masa HP Anda pikir Anda? Bang Suma. Stres. Bang Suma. Bang Suma. Stres. Kecubung. Kecubung jangan kat sini. Kasihan kali. Jadi ini HP, ada suara Anda di sini di HP. HP ini saya kentutin ya, HP ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar sini ya. Saya kentuki Anda gitu. Bang Suma. Saya sering kentuki Anda. Itu kan saya. Ini HP ku celupin ke dalam air ya. Kuluk. Anda yang ku celupin. Anda. Sakit kok nggak bagi-bagi. Stres. Dia lagi stres. Kayaknya mabuk ini dia. Ini aku tiup HP-nya ya. Anda yang ku tiup. Dasar penyakit ayan. Udah di sana tengok. Ya, Bang Suma. Mana? Saya. Mana cicak Yahuda di sini? Nggak saya lihat cicak Yahuda. Nggak ada cicak Yahuda di sini, nggak ada. Nggak ada cicak Yahuda di sini. Yang ada HP. Yang ada HP. Tidak pernah melihat saya. Oke, sekarang saya balik. Sekarang saya balik. Apakah Anda pernah melihat saya? Apakah Anda pernah melihat Bang Suma? Saya balik dulu supaya kita lihat Anda masih sehat, masih bisa diselamatkan atau sudah gila permanen. Saya balik. Apakah Anda pernah melihat Bang Suma? Apakah Anda pernah melihat Bang Suma? Saya balik sekarang. Anda mengatakan pernah pasti. Kapan? Ini saya sedang lihat HP. Tomalasa. Itu namanya ulu gimpi. Allah. Ini makanya. Iya. Ini orang zalim ini. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Kamu ingin menipu saya, sesungguhnya kamu menipu diri kau sendiri. Singa Yahuda itu kan saya, Bang Singa. Saya tarik. Sekarang saya balik. Oke, saya tarik pernyataanmu. Sekarang saya tarik. Oke, sekarang saya tarik pernyataanmu. Dengar dulu. Bang Suma yang kamu dengar. Bang Suma yang kamu dengar suaranya itu yang ada di HP-mu. Apakah HP itu adalah saya? Udah turunkan aja. Duduk diam. Turunkan. Duduk diam. Turun. Gak ada. Daripada kamu jadi bulan-bulanan sini, kau turun di bawah. Mending kita menyanyi daripada orang stres ditemani. Egois tapi bahlul.
Bahlul egois, sok pintar, sombong, angkuh. Nah ini HP ini kasihan dikentutin gara-gara dia. Tulol. Aduh ya Allah, mabuk kecubung. Jangan ikut-ikut ya Bang Riko ya, cukup lah gitu aja itu. Masalah. Tapi Bang Riko, serius aku Ya, nanya ya, itu, emangnya kelamin Yesus gunanya apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajangan Uni, pajangan hiasan. Aksesoris. Tapi kata masalah Enggak, kalau kata Yoshinoya gini, Yoshinoya itu waktu diskusi sama aku, Yosi bilang gini, di surgamu Riva nanti laki-lakinya perkasa-perkasa ya. Ya aku bilang lah iyalah, surga kami perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya perkasa-perkasa. Kalau kami enggak, kata, oh di surgamu loyo, aku bilang. Iya kata dia, di surganya loyo semua orang-orang di situ. Ada dua sih kemungkinan. Pertama kalau kata Tante Uti, surganya Kristen itu orang sudah tidak punya kelamin lagi, atau punya kelamin sih tapi ya loyo, tidak aktif gitu. Menurut Yoshinoya. Pendapatnya Masaha ini sama pendapatnya. Katanya Tuhannya tidak berkelamin tuh. Iya, jadi ada dua itu Tante Uti bilang nanti polos, nggak ada kelamin sama sekali. Jadi nggak tahu siapa perempuan siapa laki-laki lagi di surganya mereka. Dan mereka ini aneh ya, teman-teman Kristen kita ini agak aneh. Saya mendengar bahwa di dunia tidak boleh cerai, jangan bercerai, haram bercerai. Tahu-tahu Tuhannya menceraikan mereka di akhirat di surga nanti. 2 jam aja udah nggak tahan orang-orang itu. Makanya ini wajar sih menurut aku, malaikat itu memberontak di surga ya. Aku aja di rumahku ini aja bisa makan enak, duduk kena kipas, bisa nonton apa gitu kan. Bosan kadang-kadang di rumah tuh pengen jalan. Apalagi di surganya teman-teman Kristen yang nggak ada apa-apa gitu kan. Ya wajar lah ada malaikat perang di situ sih menurut aku. Iya. Kenapa dicerai? Kenapa dicerai coba? Karena Yesus nggak mau mengawini orang-orang yang masih punya istri atau suami. Nggak mau. Meledak gitu. Iya, jadi Ini kemarin tadi sore ngamuk unik. Kan apa? Ada yang jawab gini ya. Ini jawabannya di luar Nurul emang. Kan aku nanya gini. Apa sih topiknya tuh ya, kalau Yesus nebus dosa kenapa datangnya tahun 1 gitu ya, karena manusia membuat kalendernya sesuai dengan kedatangan Yesus gitu. Oh jadi ketika manusia buat kalender tanggal 1 Yesus datang. Gokil. Iya Yesus datang gitu. Oh apa bedanya sama jalangkung, kata aku bilang kan. Apa bedanya sama Aku jalangkung? lebih parah lagi, Pin, kemarin di Room Uni. Dia bilang kalau yang membongkar gereja di Indonesia itu orang Islam. Terus kalau Katolik yang memberangus orang Protestan itu oknum katanya. Nenek kau, gue bilang kan. Mengada-ada lah hipokrit orang-orang nih. Ini Bang Kores kok nggak kelihatan nih. Iya nggak Oh, kelihatan gitu. fotonya. Nah, Tunggu, tapi jeda, akunnya goib Keplin. Ini akun belum halal, ini halalkan dulu Pin. Tapi kok bisa ini ya, bersuara ya? Oh, Iya, ini goib, Masaha ya. gimana Masaha? Ini ponaan Yesus, Gurunda, ponaan Yesus. Ngakunya Iya. ponaan Yesus. Ponaan Yesus. Aku istrinya Yesus loh. Bang Riko tahu ya kalau aku tuh udah Masih jeda ya? sama Masih Yesus. jeda ini ya? Masih jeda. Oh iya, udah. Tunggu bentar. Masa nggak tahu kalau aku itu intim dengan Yesus? wow. Aku intim banget loh sama Yesus, serius. Aku dijamah sama Yesus loh, dijamah, dipegang sama Yesus. Iya, Saya kira ini unik. Masaha ini saya kira masih anak-anak. Ternyata beliau sudah Udah. punya anak 3. Udah, aku udah pernah ketemu orangnya langsung. Dia datang ke restoran kemarin itu. Enggak. Umurnya 43 Kak, katanya. 43 umurnya. Ya, ketiga. Ya, ini ada Bang James nih, Bang James. James apa James? Selamat malam James. Malam bosku, ini mau ketemu. Ada sama jual bos beli rumahnya. juga nih, ada jual beli Mana juga bos nih. rumahnya? Oh, mau ketemu jual Gurunda. beli. Ada Gurunda. Silakan Gurunda. Mau ketemu katanya. 5 menit. Bang Zuma Ya Bang Zuma, Bang Zuma mengentutin HP dulu. Ya silakan, Bang Zuma mengentutin HP. James ada apa James? James mau konsultasi apa? Apa yang pusing, yang sakit kepala, yang sakit yang mana? James silakan. Yang buat saya sakit kepala tuh begini.
Saya kan mau ngobrol-ngobrol sama Bos Zuma dulu, gitu. Bos Kita Zuma mau lagi ini, diskusi dikit. Bos Zuma lagi ada urusan, lagi ngobrol sama Yesus. Sekarang jamnya sama Maria Magdalena aja dulu. Ada apa? Oh begitu ya. Yang noise tolong di mute dulu. Jamet itu noise banget. Jamet di mute dulu. Jamet ntar Oke. Jamet berisik. Jamet cari tempat yang sepi dulu, pergi ke kuburan dulu Jamet ya, baru kita bisa ngobrol. Kalau enggak Jamet mengganggu kita, sakit kuping kita di sini. Oke, tolong jual beli di mute dulu, jual beli. Kalau nggak mau nge-mute, tolong HP-nya dibuang, nggak apa-apa. Jamet, silakan Jamet. Bang jual beli di mute dulu Bang. Oke, terima kasih. Jamet apa mau ngomong apa? Jadi begini, saya mau ngobrol-ngobrol sama Bang Zuma. Begini, iman Kali sama Kristen. Bang Juma Jamet inilah, nanti Bang Juma lagi ada urusan. Bener dia nih. Kalau nggak ada Bang Zuma, saya hanya mau ngobrol sama dia. Juma lagi ada urusan Jamet, kamu berhadapan dengan muridnya Bang Juma ini. Ya ampun. Saya ini adalah pribadi kedua dari Bang Juma, Persi perempuannya. Kami adalah satu. Paham nggak? Kami sama-sama berasal dari bapak yang sama. Silakan Jamet. Saya mau sama Bang Zuma aja, sama anak-anaknya nggak mau saya. Sepele kali dia. Ya kau tunggulah 5 menit dulu. Pulang kampung lo kau dulu, cari pohon jengkol dulu, duduk di situ dulu. Jual beli, silakan jual beli. Apa konsultasi yang dirasakan gimana, silakan. Oke, aku cuma lihat kontennya itunya. Kenapa dibilang Kristen agamanya pagan? Ya mungkin Anda Kristen atau Muslim jual beli? Kristen. Oke gini jual beli ya, saya yang menarasikan di awal. Jadi Kristen ini adalah pernikahan ajaran Farisi sesat yang dilaknat oleh Yesus, bahwa Yesus mengatakan berkali-kali, hati-hati dengan ragi Farisi karena mereka adalah ular beludak, karena mereka nenek moyangnya membunuh para nabi, mereka adalah orang-orang yang menjual rumah janda tapi jandanya nggak mau diselamatkan. Nah mereka ini adalah ahli Taurat yang mana mereka mengajarkan sesuatu yang berat kepada orang lain tapi tidak mengerjakannya. Mereka disebut sebagai ahli Taurat dan Farisi. Dan waktu Yesus hidup itu, salah satu orang yang bahkan beraninya menghajar murid-murid Yesus bernama Saulus, atau kemudian berganti menjadi Paulus. Paulus inilah yang kemudian menjadi aktor utama munculnya ajaran Kristen di Antioquia. Dia berwarga Romawi namun mengaku keturunan Benyamin, yang mana di Perjanjian Lama telah dinubuatkan menjadi serigala. Nah, Paulus mengaku, tetapi masalahnya pengakuan ini kenapa ada hal yang aneh. Kenapa ketika Yesus hidup di dunia dia tidak pernah bertemu dengan Paulus, padahal Paulus mengaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Sementara itu di dalam kitab Mazmur dituliskan, penyesat itu orang fasik sudah disesatkan sejak dalam kandungan. Paulus sendiri katanya dipilih sejak dalam kandungan. Ini agak aneh, pengakuan Paulus ini aneh bin ajaib. Baca Mazmur pasal 58 nomor 3-4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Tapi kenapa kemudian Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan menjadi rasul, sementara brojol ke dunia tudeng langsung menjadi penyesat Farisi Taurat, kemudian membunuh Stefanus sampai menyesah murid-murid Yesus. Ini ada kontradiksi dari pengakuannya, jual beli. Nah, Jamet nanti dulu, Jamet kamu berurusan sama guru saya kan anaknya Bang Zuma. Kok ikut-ikut kau? Tadi ku ajak nggak mau, kau banyak kau cerita sekarang. Biar bantai anaknya dulu. Diam, aku sama jual beli. Jadi kemudian bukti yang kedua adalah ketika Paulus pergi ke Athena, dia mengajarkan ajarannya dengan mengawinkan sinkretisme ajaran sesat Yahudi dengan ajaran pagan, dengan mengutip kutipan dari Epimenides dengan mengatakan sesungguhnya kita keturunan ilahi juga. Ini termuat di dalam kitab kalian, tolong dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 24, bahwa Paulus mengutip perkataan Epimenides. Siapa Epimenides? Epimenides seorang filsuf, seorang tokoh mitologi Yunani yang tertidur di dalam goa selama ratusan tahun ketika sedang mengembala domba. Kok ada domba
domba, kok ada goa, kok ada penggembala yang bangkit 500 tahun atau kurang lebih kemudian mengalahkan Yesus yang 3 hari aja udah bangkit. Lah ini lebih hebat, ratusan tahun tertidur di goa, bangkit kemudian. Ini yang layak dituhankan. Kalau Yesus 3 hari sama kayak saya kemarin 3 hari tiduran di rumah, 3 hari kemudian bangkit. Nggak ada hebatnya. Tapi poinnya udah saya dapat, saya bantu Epimenides kamu. tertidur bertahun-tahun, dia bangkit ratusan tahun kemudian. Ini baru layak jadi Tuhan, ya. Ini dia bernama Epimenides. Ajarannya dikutip oleh Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul yang saya bacakan. Dibantah jamet dan juga jual beli, bantah saja saya. Terima kasih. Oke, begini. Jadi saya yang bantah ya. Jadi begini. Paulus itu dia memang dulunya pembunuh. Sebelum kenal Tuhan, sebelum dia bertemu sama Tuhan, dia adalah pembunuh. Seperti yang Anda katakan. Memang benar. Tapi dia setelah bertemu sama Tuhan, dia tidak lagi membunuh. Nah, bagaimana dengan Anda? Nabi Anda bagaimana? Dia sebelum bertemu Tuhan, apakah dia seorang melakukan hal itu atau tidak? Dan setelah dia bertemu sama Tuhannya, apa yang dia lakukan? Tolong jawab itu. Baik. Terus dah dengar, masih ada? Oh belum. Selamat Jamet. Belum. Lanjut Jamet. Terus Paulus itu dia ada bukti kesaksian dari para murid, ya. Jadi murid-murid Yesus itu menjadi saksi atas dia. Bahkan Allah sendiri turut memberi kesaksian, yaitu lewat tanda mujizat. Dengan dijamah jubahnya saja orang bisa sembuh, ya. Bagaimana dengan Nabi Anda? Silahkan. Terus Paulus itu katanya bukan silakan tuh terus. Apalah Jamet nih, jelaslah kau sedikit men. Terus katanya terus. Ini Aku yang jawab atau kau? Ini terakhir. Oh, terus lah Jamet. Panjang banyak kali yang mau tanggapi men. Ya udah segitu. Ayo, pertama Jamet menanyakan mukjizat. Saya punya buku 191 mukjizat Nabi Muhammad. Percuma aku tengokkan satu biji pun kau nggak akan percaya. Tapi ketika kau bicara tentang Paulus yang punya mukjizat, justru Yesus mengatakan nabi palsu itu bermukjizat. Jamet, culametan, met. Jadi kemudian Jamet, yang perlu kau ketahui bahwa Paulus itu di awal adalah pembunuh murid-murid Yesus. Tiba-tiba mengaku berjumpa dengan Yesus. Tolong jawab pertanyaan saya Jamet. Ini malu ya, kenapa harus memalukan? Sokrates saja yang hadir 400 tahun sebelum Yesus lahir, dikenal siapa istrinya, dikenal siapa ibu bapaknya. Tapi kenapa Paulus, tokoh aktor yang sangat luar biasa sentral dalam kekristenan, tidak dikenal mamanya siapa, nggak tahu bapaknya siapa? Kenapa? Dan tolong dijawab. Waktu Paulus berguling-guling di Damsik itu, ya, mengaku bertemu dengan Yesus, katanya, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Ini ada aja nih pertanyaan kayak gini nih. Tuhan, siapa engkau Tuhan? Apa pula kayak gini, Met? Siapakah? Satu nama saja. Kalau seandainya kau bisa sebutkan satu nama, hari ini kau baptis aku jadi Kristen, ya. Aku rela jadi pendeta kalian, jadi pendetawati aku, ganti jubahku jadi pendetawati. Aku gantikan posisi Mikana, tapi dengan catatan, kau sebutkan satu nama orang yang menyertai Paulus tertulis dalam kitabmu. Karena kalau kau tidak mampu sebutkan namanya, aku juga bisa, Met. Ku bilang besok di hadapan di koran-koran, di TV-TV, masuk aku TV One. Aku telah dijamah Yesus kemarin di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, tepatnya di Jam Gadang, yang nonton 2000 orang. Tapi nggak ada bisa ku sebutkan satu nama orang gitu loh. Bisa kayak gitu, tepu-tepu aku, Met. Jadi untuk pembuktiannya, biar aku lebih yakin lagi kalau Kristen ajaran yang betul, tolong sebutkan satu nama orang yang menyertai Paulus pada waktu dia berguling-guling indah di atas padang gurun. Sebutkan Panjul. Satu nama saja. Panjul, ayo. Sebutkan Jamet, hari ini kau baptis aku siap jadi pendeta kalian, menggantikan Mikana. Lanjut. Yang menjadi saksi atas kenabian Paulus itu saudara Yesus sendiri, itu menjadi saksi untuk Paulus. Terus ada murid-muridnya. Kenapa jadi saudara? kalau namanya Anda dengar dulu, ini bagian saya. Iya, tapi kasih namanya lah. Saudara Yesus, saudara Tuhan ya. Aduh, saudara Tuhan. Lanjut. Jadi kalau seandainya, kalau misalnya Paulus mengajarkan hal yang salah, sudah pasti ditegur, ya.
Malah mau dibunuh dia. Saya tanya sama Anda, ya. Paulus tidak pernah melakukan setelah dia menjadi rasul, dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Bagaimana dengan Nabi Anda? Anda belum jawab itu. Yang kedua, Paulus silsilahnya itu saya jawab pertanyaan Anda bahwa silsilahnya itu memang tidak dicatat lah detail di dalam Alkitab. Karena silsilah itu tidak penting, ya. Kalau nggak penting kok Tuhanmu punya silsilah, nggak ada pengaruh. Kalau silsilah tidak penting kok Tuhan kau yang nggak punya bapak bisa punya silsilah, Iya, saya udah begini. Jadi Tuhan saya ada silsilahnya karena itu penting bagi kami, bagi iman kami itu penting. Nah, karena setiap firman Tuhan itu disampaikan hanya kepada ubun-ubunmu sama Bang Juma Yahudi. itu udah kedengeran suaranya. Bang Suma. Jadi begini Bang Suma. Jadi untuk iman Kristen itu tidak bisa Anda goyang karena kami berdasarkan karena nggak pakai akal. Karena orang Kristen itu tidak pakai akal. Kebenaran, Bang Suma. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Begini Bang Suma. Saya tanya Bang Suma, ya tolong buktikan kepada katanya saya. Kebenaran, kok jadi bertanya? Iya, saya minta Bang Suma tolong buktikan kepada saya. Ada nabi mana yang sudah jadi nabi, dia melakukan hal yang seperti yang Nabi Anda lakukan. Wah, banyak tolong tunjukkan kali. kepada saya. Nabi ya, bukan orang biasa. Abraham membunuh Kedorlaomer, mengalahkan Kedorlaomer. Kau pikir dia bukan nabi? Bahkan Tuhan kau sendiri yang bilang bahwa dia adalah nabi. Ini aku yang jawab, ya. Nabi Abrahammu itu mengalahkan Kedorlaomer. Tahu kau? Musa pun pembunuh. Kau nggak tahu? Musa Saya membunuh. bukan bertanya tentang membunuh. Lah, terus apa? Apa? Anda tahu lah. Allah. Aisyah lah. Jelas. Bahkan Aisyah di dalam lah. Tunjukkan kitabmu, kepada saya. mama Tuhanmu dinikahi umur 12 tahun sama Santo Joseph umur 90 tahun. Yang kedua, Tunjukkan ya. kepada saya. Saya bisa tunjukkan Ribka itu Ayo. dinikahi umur 3 tahun karena tradisi Yahudi Tunjukkan boleh kepada saya. di papap. Di mana Kamu buktinya? ada dalilnya di dalam kitabmu bahwa ketika Ribka dinikahi itu dia Anda berumur tunjukkan 3 kepada tahun. Waktu itu Ishak berumur 40 tahun. Dia menikah usia 43 tahun. Waktu itu Sarah baru meninggal. Di situ ditunjukkan bahwa Ribka umurnya 3 tahun. Dia saya punya minta pengasuh. Dia Nabi punya ya. indah. Loh, Jadi loh, silakan Ishak tunjukkan. Bang itu Suma, kurang bantu dia, Bang Suma. Kok bantu Bang Suma Bang bantu? Suma, bantu dia. Jelas loh. Iya, Kita- kenapa? dia, Ada nggak mampu. apa? Ada apa? Dia minta dia, bantu Bang. Dia minta Ada bantu apa Bang. emangnya? Mampu tuh. Anak muda Ada mampu. apa? Ada apa? Nabi Isa, kenapa Nabi Isa? Ada apa dengan Nabi Isa? Kenapa? Seduh kopi dulu Bang Suma. Silakan. Bantu anakmu Bang Suma. Tolong Iya, kenapa tunjukkan dia? kepada saya nabi mana yang mengawini anak yang belum wajar kawin. Oke, nanti juga tunjukkan Nabi saya. mana? Oke, nanti juga saya tanya, tolong tunjukkan Tuhan mana yang nonotnya dipotong hari ke-8. Apanya? Boleh ya? Oh, boleh. Oke. Tapi Bang Suma juga harus tunjukkan kepada saya siapa yang potong itunya. Lah, bukan saya yang punya tugas. Iya. Karena di kitabmu yang Iya, Bang Suma mengatakan yang itu Lukas 2 Bang Suma yang untuk nonotnya itu. dipotong Jadi Bang pada hari Suma yang ke-8. Siapa yang apa Ya. Bang Suma percaya kalau Allah yang sunat ini Isa? Ayo Bang Suma. Ayo. Lucu nih, lucu. Ayo. Lucu. Harus tertawa ini. Harus tertawa. Ayo, Tidak Bang Suma, ada tunjukkan nabi. kepada saya. Tidak ada nabi yang menikahi anak di bawah umur. Kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan narasi yang kamu bangun. Oh, susah. Berarti hanya Oke. nabi Baik. Anda, gitu. Jadi menurutmu dia bukan nabi? Kalau kita sih nggak percaya. Oke, baik. Nah, sekarang giliran Maaf saya ya, nanya. Tolong tunjukkan Tuhannya siapa dan agama mana selain Tuhannya Kristen yang nonotnya dipotong pada hari ke-8. Silakan. Begini,
Kalau misalnya seorang pemerintah presiden buat satu peraturan, apakah dia? Saya minta selain Tuhanmu yang berkulup itu, ketika dia lahir pada hari ke-8 usianya, nonotnya dipotong. Tuhan mana lagi yang pernah nonotnya dipotong selain Tuhanmu? Jawab. Saya bertanya, pemerintah. Kok jadi pemerintah? Saya tidak tanya pemerintah. Saya tanya Tuhan. Tadi kan Anda menuduh Nabi saya menikahi anak kecil. Saya katakan kalau tuduhanmu itu menjadi syarat keguguran, pengguguran kenabiannya, oke silakan. Dia bukan Nabi untuk Anda. Nah sekarang saya tanya balik. Tuhan Anda dipotong nonotnya pada hari ke-8. Saya mau tahu Tuhan mana selain Tuhannya Kristen yang nonotnya itu dipotong? Mohon maaf, ini pertanyaan serius, silakan. Iya. Anda mau saya jawab nggak? Iya. Dari tadi saya bertanya, lempar kalau juga Anda mau saya jawab, kalau mau saya jawab, berarti Anda diam dulu saat saya. Iya, kenapa bawa pemerintah? Makanya kamu dengarin dulu. Saya tanya Tuhan mana, misalnya nih, Tuhannya Musa. Tuhannya Musa atau Tuhannya Abraham itu nonotnya dipotong. Ini dalilnya. Kayak gitu. Kamu dengarin dulu makanya. Ya tapi jangan bawa pemerintah. Ngapain bawa pemerintah? Begini. Orang nanya Tuhan kok. Jadi Tuhan itu sama seperti presiden. Ya dengarin ya, sama seperti Tuhan sama presiden. Di mana? Nabinya siapa yang sama seperti presiden? Nabinya siapa yang sama seperti presiden? Nabinya Abraham. Ini analogi Bang Kumar. Saya nggak butuh analogi. Saya minta ditunjuk langsung. Saya minta ditunjukkan langsung. Tuhan kami nonotnya dipotong pada hari ke-8. Tuhannya Nabi Musa juga dipotong pada hari ke-8. Di mana kitabnya? Kitab Tahayul bab 8 nomor 7. Nah, kayak gitu. Coba jawab. Coba datang besok. Saya kan tadi kasih analogi. Nah, suruh jawab. Saya tidak butuh analogi. Ngapain beranalogi? Saya minta selain Tuhannya Kristen disunat hari ke-8, siapa lagi? Kalau tidak ada, berarti Yesus gugur jadi Tuhan. Nggak bisa Bang Sumar. Bisa. Kalau tidak bisa, tunjukkan Tuhannya siapa lagi yang pernah nonotnya disunat. Saya kan mau jelaskan kepada Anda, kenapa Anda tidak mau dengar? Anda selalu sambung. Anda bawa pemerintah, ngapain bawa pemerintah? Ngapain bawa analogi? Ya nggak bisa. Saya tanya Tuhan begini, ya sudah. Gini. Nabi Abraham bertuhan, Nabi Musa bertuhan, Daud, Salomo, Daniel, Yesaya, Yeremia, siapa lagi? Samuel, Saul. Mereka semua bertuhan. Musa bertuhan. Oke. Yesus Kristen bertuhan, kamu juga bertuhan. Nah, tolong kamu tunjukkan di antara nama-nama yang saya sebutkan tadi ini, selain saudara Jame, siapa lagi yang Tuhannya nonotnya dipotong? Jawab. Anda butuh jawaban saya enggak? Kalau Anda butuh jawaban saya, seharusnya Anda diam dulu, saya jelaskan. Iya, saya tanya Tuhannya siapa, bukan saya tanya pemerintahannya siapa. Dan saya tidak butuh analogi. Tuhan kan kasih satu aturan, aturan sebelum dia apa kan dia harus melakukan aturan itu juga. Ya, di mana Tuhannya Nabi Musa melakukan aturan sunat? Di mana Tuhannya Nabi Musa disunat? Saya bilang sama Anda, ya mungkin Tuhan Anda habis buat aturan. Di mana Tuhannya Nabi Musa? Dengarkan. Di mana Tuhannya Nabi Musa disunat? Untuk Anda. Jangan nangis lah. Jangan untuk dia gitu. Jangan nangis. Jangan nangis. Tuhan Anda melakukan satu. Kenapa jadi Tuhan saya? Tuhan Anda membuat satu aturan. Kenapa jadi Tuhan saya? Jame. Kenapa Tuhan saya? Jame, kenapa jadi Tuhan saya? Kenapa jadi Tuhan saya yang kau bahas? Yang saya jelaskan kenapa Anda harus. Yang saya tanya, kalau Tuhanmu itu Tuhan asli, tolong tunjukkan selain Tuhanmu yang dipotong nonokna, Tuhannya siapa lagi? Jawab. Saya kan udah jelaskan pada Anda tidak mau. Udah ya, saudara Jame, Anda nggak mampu ya. Aku itu Jame, nggak mampu apa? Anda tidak mampu jawab pertanyaan saya tadi. Saya kan sudah mengatakan tadi, tidak ada nabi yang menikahi anak kecil. Nggak ada. Apa Anda percaya?
Oke. Allah yang sunat Tuhan saya. Nah, sekarang saya Apa Anda tanya, percaya? pada hari ke-8 nonokna Tuhanmu dipotong ki, maka muncul pertanyaan, selain Tuhanmu yang nonokna dipotong, Tuhan siapa lagi yang pernah dipotong nonokna? Anak dipotong. Iya. James. Tuhannya James. Ya, selain Tuhannya Jamek, Tuhannya siapa lagi? Gak ada. Tuhan ada Gurunda. Berarti cuman Tuhanmu yang nonokna dipotong. Sementara Abraham punya Tuhan. Tuhannya Abraham tidak pernah potong nonok karena dia bukan makhluk. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah potong nonok. Karena Tuhannya Nabi Musa laisa kami syai, tidak serupa dengan makhluk. Beda. Tuhannya Nabi Daniel, Amos, siapa lagi? Yosua, siapa lagi? Semua nabi-nabi yang ada di Bani Israel, Tuhannya tidak pernah nonokna dipotong. Kanan itu apa? Nah, sekarang saya tanya samamu, Tuhan mana lagi selain Tuhanmu yang nonokna dipotong gitu loh? Jawab, silakan. Tadi saya sudah jawab. Mana jawaban Jamek? Tuhannya siapa lagi selain Tuhanmu yang dipotong nonokna? Nah, Tuhan saya kan jawab, Tuhan saya membuat satu aturan dan dia juga mentaati peraturan tersebut. Dia tidak melanggar aturan. Iya, itu Tuhanmu. Beda dengan ku tahu Tuhan Anda kan melanggar. Nonoknya dipotong. Nah, yang saya tanya, ketika Tuhannya Nabi Musa memerintahkan bersunat di Kejadian 17 nomor 14 dibunuh semua orang tidak bersunat. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Nabi Musa mengikuti aturannya sendiri dan dia dipotong nonoknya juga? Iya. Di mana tertulis? Iya. Tuhannya Nabi Musa itu disunat di mana? Ya kan Isa. Yesus. Yes. Dasar kucluk. Saya tanya Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya Oten. Tuhannya Oten yang lahir di kandang binatang itu pada hari ke-8 nonoknya di Semer. Oke? Nah, sekarang yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Sama siapa? Tanya siapa bidannya? Siapa yang potong? Kenapa saya nggak tahu. Yang jelas kalau jadi Ismer. Apa Anda percaya itu? Loh, itu tertulis di kitabmu, kamu nggak percaya? Allah Anda yang potong. Enggak, saya tanya, kamu nggak percaya kalau Tuhanmu punya nonok itu? Allah Anda yang potong. Kamu tidak percaya kalau Tuhanmu itu punya nonok dipotong? Bilang Allahnya potong. Jadi apa kamu percaya itu? Orang sakit ini host. Ini orang sakit ini, kasihan. Ayo. Dan ketika genap 8 hari, Yesus harus dipotong kulutna. Nah, ini Lukas 2 nomor 22. Iya, siapa yang potong? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Tuhan kami itu tidak melanggar apa yang dia buat. Semacam aturan itu dia tidak akan langgar. Iya, itu Tuhanmu. Omongannya. Itu Tuhanmu, Bung. Itu Tuhanmu. Yang saya tanya ini Tuhannya Abraham. Di mana Tuhannya Abraham dipotong nonokna? Saya tanya sama Anda, apa Tuhan Abraham melanggar janji-janjinya? Atau melanggar firman-Nya? Enggak kan? Dia saya tanya Tuhannya Abraham di mana dia disunnah? Tulol. Ini lewat Isa, lewat Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, kucluk. Dia manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Kenapa bukan Allah? Kenapa firman? Kenapa bukan Allah? Kalau Allah datang, apa kamu masih hidup? Berarti bukan Allah dia. Dia adalah dia Allah. adalah Karena apa? Dia firman. Firman Allah itu. Kenapa? Tadi katanya bukan Allah, sekarang Allah. Sudah. Dia itu firman Allah yang menjadi manusia. Apa Anda mau bantah? Aduh, parah ini. Apa Anda mau bantah firman Allah jadi manusia? Apa Jamet nih? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Betul lah Jamet.
Nama semua Joteng. Ayo. Bang Suma, apa Bang Suma mau bantah firman Allah Udah, ya? aku izin masuk boleh? Silakan. Kan jamet. Bang Suma udah tekor nih, udah kalah nih Bang Suma nih. Enggak, gua gatel aja, nanti gua runda lagi. Cuma gini, jual beli tadi firman menjadi Allah. Firman Allah itu Allah ya? Jamet. Waduh, lari dia. Turun jamet. Aku dong. Kok jamet kabur? Belum dapat Momennya kok jago banget nyarinya dia. Masa mau ngomong dia apa tuh si jual beli